Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irna Juniarti dari Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Di sini saya akan mengedukasi tentang penggunaan antibiotik. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2011, antibiotik adalah segolongan senyawa, baik alami maupun sintetik, yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses bakteri oleh bakteri. Selanjutnya ada penggolongan antibiotik. Yang pertama ada penisilin, contohnya amoxicillin. Kedua tetrasiklin, contohnya tetrasiklin. Ketiga cephalosporin, contohnya cefixim. Keempat quinolone, contohnya ciprofloxacin. Kelima linsomycin, contohnya clindamycin. Keenam makrolid, contohnya azitromisin. Ketujuh sulfonamid, contohnya sulfadiazin. Kedelapan glikopeptid, contohnya telavansin. Kesembilan aminoglikosida, contohnya neomycin. Dan yang terakhir ada carbapenem, contohnya meropenem. Penemuan antibiotik terjadi secara tidak sengaja ketika Alexander Fleming pada tahun 1928 lupa membersihkan sediaan bakteri pada cawan Petri dan meninggalkannya di rak cuci sepanjang akhir pekan. Pada hari Senin, ketika cawan Petri tersebut akan dibersihkan, dia melihat sebagian kapang telah tumbuh di media dan bagian di sekitar kapang bersih dari bakteri yang sebelumnya. Karena tertarik dengan kenyataan ini, ia melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kapang tersebut dan ternyata adalah Penicillium chrysogenum synphenotatum atau suatu kapang berwarna biru muda yang mudah ditemukan pada roti yang dibiarkan lembab beberapa hari. Ia lalu mendapat hasil positif dalam pengujian pengaruh ekstrak kapang itu terhadap bakteri koleksinya. Dari ekstrak itu, ia dikenal telah menemukan antibiotik alami pertama, yaitu penicillin G. Kalian udah tahu belum aturan minum antibiotik yang benar? Nah, di sini saya akan mengedukasi tentang penggunaan antibiotik yang benar. Yang pertama, selalu minum antibiotik sesuai anjuran dokter. Yang kedua, selalu beli sejumlah obat antibiotik sesuai yang diresepkan oleh dokter. Jangan lebih dan jangan kurang ya. Yang ketiga, selalu habiskan antibiotik sesuai anjuran resep, bahkan jika Anda sudah merasa lebih baik kondisinya. Yang keempat, selalu konsumsi obat antibiotik tepat waktu dan tepat dosis. Kelima, jangan melewatkan dosis. Keenam, jangan menyimpan obat antibiotik untuk berjaga-jaga ke depannya apabila ada tanda penyakit kambuh. Yang ketujuh, jangan asal memberikan atau menyarankan antibiotik pada orang lain. Kedelapan, jangan minum obat antibiotik yang diresepkan dokter untuk orang lain. Dan yang terakhir, selalu beritahu dokter apabila Anda minum obat atau vitamin lain saat diresepkan antibiotik. Kira-kira apa sih yang terjadi kalau kita nggak bijak dalam penggunaan antibiotik? Nah, tubuh kita ini akan mengalami resistensi. Menurut WHO, resistensi antibiotik merupakan bentuk akibat dari konsumsi antibiotik di luar indikasi, perkembangan dan pertumbuhan suatu mikroorganisme terlibat, maupun terdapat mutasi gen, atau bisa disebut juga mengalami tahanan efek dan penurunan sensitivitas terhadap target. Tahanan antibiotik terjadi akibat faktor kondisi dan faktor bawaan. Penggunaan antibiotik di luar indikasi merupakan penyebab utama resistensi antibiotik atau kondisi di mana mikroorganisme resisten menyebar. Selain itu, terdapat berbagai alasan yang dapat mendorong terjadinya tahanan terhadap antibiotik, yaitu kesalahan penentuan dan tata laksana diagnosis, pemberian antibiotik tidak sesuai dosis, penggunaan antibiotik di waktu yang tidak tepat, penggunaan obat antibiotik di luar anjuran, kontraindikasi, kelemahan pengawasan distribusi obat, pengaturan sistem pencegahan infeksi penyakit yang belum mencapai kata optimal. Jadi, kalau kalian nggak mau mengalami resistensi antibiotik, yuk bijak dalam penggunaan antibiotik mulai sekarang. Cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa.